semuanya, selamat datang di Masterclass Letting Go. Saya Adelia, Healing Coach menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang menghalangi kamu untuk mengalami bahagia yang sejati. Saya sangat excited ya untuk sesi hari ini ya. Karena apa yang akan kita lakukan hari ini adalah mengeksplorasi kemampuan alami kita untuk melepas emosi. Ya, karena emosi yang terus tersimpan menjadi sampah batin di dalam sistem kamu. Dan ini akan menghalangi kamu untuk bisa mendapatkan hidup yang mudah dan menyenangkan. Ya, karena emosi ini menyelimuti potensi kamu yang sebenarnya tidak terbatas. Nah, teknik yang akan kita gunakan untuk membersihkan sampah batin supaya hidup bebas dari penderitaan adalah Sedona Method. Ya, Sedona Method akan membantu kamu merasa lebih bahagia, lebih ringan, lebih tenang, lebih terbuka, dan melepaskan emosi yang tidak diinginkan, termasuk kecemasan, kesedihan, stres, kemarahan, depresi, serta kecanduan. Ya, nggak hanya itu, Sedona Method juga bisa membantu kamu dalam 3 komponen utama yang membangun hidup kebanyakan orang. Ya, karena ketika kamu menggunakan metode ini, kamu bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan lebih mudah, ya, memiliki hubungan pribadi dan bisnis yang lebih penuh kasih dan penghargaan, ya, yang lebih rewarding, lebih fulfilling, lebih harmonis, lebih suportif, ya, penuh cinta dan bahagia, dan mendapatkan kesehatan yang lebih prima dengan rasa kesejahteraan yang lebih besar, ya. Jadi secara keseluruhan, berdasarkan pengalaman saya dan para alumni Sedona Method, ya, hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan, ya. Jadi hari ini saya akan membantu kamu mempercepat kemajuan kamu sehingga kamu bisa mendapatkan hidup yang kamu niatkan. Sounds good? Oke, good. Ya, jadi ketika kita bicara tentang letting go atau releasing atau melepas atau mengikhlaskan, ya kita bicara seolah-olah kita perlu melakukan sesuatu. Ya, padahal releasing itu adalah respon alami ya. Dan sebenarnya kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk melepaskan apa-apa. Ya, berdasarkan penelitian, emosi apapun kalau nggak dipegangin akan menguap setelah 90 detik. Tapi yang biasa kita lakukan dengan emosi adalah menekannya, ya, mengekspresikannya, dan juga mengabaikannya. Bukannya dilepas, kita sibuk ngurusin emosi, ya. Kita menghidupkan emosi berulang-ulang dalam kesadaran kita seolah-olah itu berarti, penting, bermakna. Ya, ini akan membuat hidup kita jadi terasa seperti penuh penderitaan. Dan ketika emosi sudah terakumulasi, kita males biasanya duduk dengan emosi. Ya, kita nggak mau menghadapi emosi dan berusaha mengobati diri sendiri ya, self-medicated ya, dengan baca buku, dengerin musik, nonton TV, main sosial media ya, kita menggunakan obat-obatan, alkohol, ngerokok ya, makan berlebihan, lari ke seks ya, dan hal-hal yang adiktif supaya bisa kabur dari emosi. Ya, kita memutuskan hubungan dengan orang lain ya atau situasi supaya nggak usah berhadapan dengan emosi yang mungkin timbul. Mute, block, unfollow ya. Ya, atau kita mengamati atau meromantisasi emosi. Kalau bisa kita catat di jurnal deh semua pengalaman kita ya. Atau kita memproyeksikannya, semua salah orang itu, keadaan itu, situasi itu ya. Pokoknya semua orang itu salah, semua yang kamu alami ya itu salah semua orang yang kamu kenal. Ya, kita marah, kita kecewa, kita frustrasi, kita tersinggung. Ya, kita sedih, kita putus asa, kita khawatir, kita menunda-nunda sesuatu ya, kita menghakimi orang lain dan diri sendiri sampai berlapis-lapis. Ya, sampai akhirnya kita udah hidup kayak namparin diri sendiri aja. Ya, kayaknya itu bukan hal yang nyaman ya untuk menjalani hidup ya. Pikiran pun semakin berisik karena pikiran yang berisik itu ada akar emosinya. Ya, selama emosi tidak dilepaskan, pikiran akan menjadi semakin gila ya, semakin menggila ya. Kamu semakin stres, lama-lama kena gangguan kecemasan dan depresi. Ya, kebanyakan dari kita nggak menyadari bahwa segala sesuatu ya itu berasal dari dalam. Yang kamu lihat di luar sana itu adalah refleksi dari inner kamu. Dan selama kamu belum membersihkan sampah batin yang menumpuk, ya, hidup akan terasa berat dan melelahkan.
Makanya percuma aja kalau kamu berusaha membenahi hidup kamu dari tempat masalah itu diciptakan ya, dan kamu nggak membersihkan inner kamu. Kamu akan terus-terusan ngerasa kerja keras, capek gitu ya. Kok ini terjadi terus sama saya? Kenapa saya? Why me? Saya salah apa gitu ya? Dan masalah nggak juga selesai-selesai. Ya, jadi seperti pernah dibilang oleh Einstein ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut. Ya. Dan ini sebenarnya kabar baik ya. Karena hanya dengan membersihkan inner kamu, hanya dengan membersihkan pemikiran yang membuat kamu menciptakan masalah tersebut, maka kamu berkesempatan untuk membebaskan diri kamu dari tekanan dan stres yang membuat hidup terasa nggak nyaman. Ya, karena gini deh, pernah nggak kamu ngerasa nggak enak ya pas bangun tidur, salah bantal gitu ya, dan semua rasanya salah gitu hari itu. Jelas aja, karena kamu nggak melepaskan perasaan nggak enak itu seharian. Perasaan inilah yang akan mewarnai pengalaman kamu hari itu. Ya, kebanyakan orang nggak mengerti dan menyalahkan diri sendiri, orang lain, keadaan, ya salahnya bantal, ya kesalahan masa lalu, ya. Padahal perasaan nggak enak itu adalah filternya. Ya, kalau misalnya kamu hobi fotografi ya, atau kamu suka ngedit-ngedit foto, ya kamu tahu ketika kamu menggunakan filter, kamu tidak melihat gambar itu seapa adanya. Sama juga ketika kamu menjalani hidup dengan filter emosi, hidup jadi blur ya. Beda warna, distorsi ya, tidak seapa adanya. Dan saya udah ketemu banyak banget orang ya yang nggak pernah melepaskan perasaan nggak enak itu selama puluhan tahun. Dan hidupnya jadi menderita banget ya. Itu karena perasaan nggak enak itu adalah filter yang digunakan untuk menjalani hidup. Makanya hidup jadi kelihatan nggak enak terus ya. Dan dari perasaan itu muncullah berbagai pikiran-pikiran lain yang makin nggak enak. Padahal kalau filter itu dilepas ya, hidup itu enak banget, gampang ya, santai, perayaan ya. Joyful ya, celebration ya. Jadi ketika kamu melepaskan perasaan yang tidak nyaman, pikiran pun menjadi tenang, ya. Dan akhirnya secara spontan menciptakan pikiran yang lebih positif karena kamu sudah merasa lega dan damai, ya. Dan kamu nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu diusahain, nggak perlu maksain untuk berpikir positif, ya. Transformasi paling besar yang terjadi dalam hidup kamu adalah ketika kamu membereskan apa yang ada di dalam diri kamu, ya. Hal-hal yang menakjubkan bisa terjadi ketika kamu memutuskan untuk melakukan inner work ya. Dari situlah ketenangan dan kedamaian bisa terjadi ya. Dunia eksternal mungkin berubah, mungkin juga nggak berubah ya. Tapi yang pasti sudah tidak ada lagi penderitaan ya. Saya selalu bilang kalau penderitaan itu optional ya, pilihan. Ya, jadi yang akan kita lakukan hari ini adalah menyadari kembali bahwa diri kita itu yang sejatinya bukan pikiran, bukan emosi, ya, bukan perasaan. Bukan semua hal yang kita pikir adalah kita, ya. Dan semua yang bukan kita bisa dilepaskan. Ya. Dan kita akan mengeksplorasi hal ini dari perspektif yang unik. Ya, jadi kalau saat ini hidup kamu terasa seperti banyak tekanan, ya, stres, dan penuh ketegangan, kamu ada di tempat yang tepat ya. Di masterclass hari ini kita akan sama-sama having fun, menyadari lagi diri kamu yang sejati dan apa yang bukan diri kamu. Ya. Nah, kalau kamu memang berniat untuk mendapatkan yang terbaik dari waktu yang akan kita habiskan bersama hari ini, yang penting saat hadir di kelas ini, izinkan diri kamu untuk tidak melakukan multitasking. Nggak perlu ngecek telepon atau sosial media selama masterclass ini berlangsung ya. Kalau perlu pisahkan diri kamu di ruangan yang bebas dari gangguan ya. Izinkan aja diri kamu hadir sepenuhnya di sini. Dan nggak perlu membuat catatan. Karena kalau kamu ingin mendapatkan banyak hal dari masterclass ini, kamu perlu fokus pada pengalaman kamu ya. Lagi pula masterclass ini kan direkam ya, sehingga kamu bisa mendengarkannya lagi berulang-ulang ketika kelas ini berakhir. Ya. Jadi hadir dengan pengalaman releasing kamu adalah hal yang paling penting. Ya. Semakin banyak orang yang fokus di masterclass ini, maka akan tercipta atmosfer dan medan energi yang sangat besar yang memfasilitasi proses releasing kamu. Ya.
Lester Levinson, pria yang menginspirasi Sedona Method, pernah mengatakan, ya, kalau ada 2 orang yang hadir untuk melakukan releasing bersama-sama, maka kekuatannya menjadi 2 kali 2. Ya. Kalau ada 10 orang yang hadir, maka kekuatan medan energinya menjadi 10 kali 10. Kalau 100 orang, ya 100 kali 100. Ya. Nggak setiap hari kita mempunyai kesempatan, dukungan, dan energetic boost seperti ini. Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ya. Lalu hadiri sesi ini dengan attitude kanvas kosong, ya. Tanggalkan aja semua yang sudah kamu pelajari di luar sana, termasuk teknik releasing yang kamu tahu. Sehingga kamu bisa menyerap maksimal apa yang akan saya bagikan seperti spons, ya. Ingat, proses releasing itu adalah proses unlearning, bukan proses belajar. Kita menanggalkan semua yang pernah kita pelajari, yang sudah usang, dan tidak lagi mendukung hidup kita. Ya. Jadi apa yang akan tertinggal di kesadaran kamu setelah sesi ini berakhir adalah batu loncatan yang akan membantu hidup kamu nantinya. Jadi santai aja, relax ya, nikmati prosesnya, have fun ya, dan nikmati aja semuanya. Oke? Ya. So, ketika saya bekerja juga dengan seseorang di kelas ini, ya, silakan lakukan releasing bersama-sama. Kalau ada isu yang dikerjakan, ya, tapi tidak relevan dengan isu kamu, nggak perlu dicari-cari, ya. Tapi bukalah hati dan hadirlah dengan pengalaman kamu sendiri. Misalnya, seseorang sedang merilis isu ingin mendapatkan cinta, ya, pengen dapat approval, ya, tapi kamu nggak punya masalah dengan itu. Tapi kamu lebih merasakan ingin mengatur hidup, maka rilislah keinginan untuk mengontrol itu bersama-sama, ya. Dengarkan pertanyaan saya dan gunakan isu kamu, ya. Jadi dengan begitu kamu tetap menggunakan medan energi yang besar ini untuk membantu mengangkat isu kamu, ya. Nah, workshop ini dibagi menjadi 3 sesi yang sangat kaya, ya. Sebenarnya nih tadinya saya punya banyak sekali teknik yang ingin saya bagikan, ya. Tapi minggu lalu mentor saya Hal Doskin mengingatkan saya ketika bekerja dengan orang lain, ya, katanya Adelia, ya, keep it simple, stick to the basic, ya. Jadi di masterclass hari ini saya hanya akan fokus pada kuncian releasing untuk memudahkan hidup kamu, ya. Semua yang akan saya bagikan akan sangat membantu kamu, nggak hanya untuk kamu yang baru pertama kali ikut workshop, tapi yang sudah hatam ngerilis, ya. Jadi sesi pertama adalah sesi yang paling penting karena merupakan fondasi untuk inner work yang akan kita lakukan, ya. Lalu sesi kedua kita akan mengeksplorasi anatomi suatu masalah dan keinginan yang mendasarinya. Lalu sesi terakhir kita akan fokus lagi pada teknik releasing yang lebih dalam sehingga setelah meninggalkan kelas ini kamu menjadi lebih percaya diri untuk menjadikan releasing sebagai gaya hidup. Ya, kita juga akan menyediakan waktu untuk tanya jawab, sharing, ya. Dan kalau butuh bantuan saya untuk releasing silahkan saja ya. Karena ini adalah kesempatan kamu untuk ngeberesin isu yang sudah lama menjadi beban kamu sehingga hidup menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Ya, dan saya akan membagikan program terbaru yang akan sangat membantu kamu untuk mendapatkan hidup yang mudah dan menyenangkan. Oke? Good.